Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita langsung lanjutkan ke materi mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada materi ini memiliki dua submateri. Yang pertama, nilai semangat pendiri negara, dan yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita awali materi kali ini dari materi mengenai nilai semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan dan hasrat tertentu. Dalam hal ini, kalian dapat mencontoh para pendiri negara. Para pendiri negara ini merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lainnya. Semangat kebangsaan ini harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan tersebut bisa kita dapat atau kita rasakan ketika kita mengikuti upacara bendera di sekolah. Kalian dapat menyaksikan bendera berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah kalian. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau national state. Pengertian nasionalisme sendiri memiliki dua jenis pengertian. Yang pertama, ada nasionalisme dalam arti sempit, dan yang kedua, ada nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga sebagai nasionalisme negatif, karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, seseorang yang mencintai terhadap bangsanya yang sangat tinggi akan memandang rendah terhadap bangsa lain. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, atau yang berarti nasionalisme positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah terhadap bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, nasionalisme positif ini selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menghormati kedaulatan dari negara lain. Setelah membahas pengertian dari nasionalisme, kita lanjutkan ke pengertian patriotisme. Patriotisme ini berasal dari kata patria, yang berarti tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan
dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah yang pertama, pro patria dan primus patrialis, yang berarti mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, jiwa kesatria dan kesabaran, jiwa yang tidak memandang balas dendam. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasionalisme dan patriotisme sangat dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara Indonesia. Materi mengenai nilai semangat para pendiri negara telah selesai kita bahas. Kita lanjutkan ke pembahasan mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita awali materi ini dari pengertian komitmen. Komitmen adalah suatu sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun dengan semangat perjuangan para pendiri negara, tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final yang artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati dengan ketetapan MPR nomor 18 Romawi _MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 Romawi
1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dengan berdasarkan kepada. Pengertian kata dengan berdasarkan kepada secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasarkan kepada memiliki makna dasar negara, yaitu Pancasila. Hal ini didasarkan atas penafsiran historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI, bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI pada dasarnya merupakan konsensus nasional semua golongan masyarakat Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan PPKI. Dasar negara Pancasila adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan juga melalui proses pengambilan keputusan bersama secara demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan menjunjung komitmen persatuan Indonesia, dengan berperilaku yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, dan yang semuanya berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari, sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Untuk menutup bab 1 ini, mari kita sama-sama teriakan kata merdeka.